Halo, perkenalkan nama saya Angelina Surani Nabut, NIM 18030300003, mahasiswa kelas A semester 7, program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video parodi sebagai tugas harian pertama mata kuliah sosiologi terapan dengan topik kegunaan sosiologi di era modern. Seperti yang kita ketahui, di era modern sekarang ini terdapat banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat juga beberapa masalah-masalah sosial yang terjadi. Dalam hal ini, sosiologi akan memberikan sumbangan untuk memecahkan atau mengkaji penyebab-penyebab masalah sosial tersebut, sehingga akan mencari solusi juga untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video parodi berikut. Berita korupsi lagi. Kemarin korupsi dana bantuan sosial, sekarang korupsi baru. Pejabat nih korupsi terus saja. Bagaimana Indonesia bisa maju? Angel ada di kos, kok tidak nih? Angel, halo Angel. Ayo Elsa, sini masuk. Elsa, sini masuk. Aduh, Angel, baru dicatok. catok kan? Aduh, na sambil apa? Nabi tapi pinjam juga. Catok dulu. Aduh, kan mana nih? Sambil catok sambil baca ini berita nih. Berita apa? Berita ini korupsi dana bantuan sosial tuh. Oh iya, kemarin saya juga lihat di ini apa di HP tuh ada bilang mereka korupsi berapa miliar kok itu bansos nih. Pejabat nih korupsi terus. Itu sudah saya juga takut nih nanti kalau misalnya kedepannya kalau kita jadi pejabat nih bisa-bisa kan juga tergiur total uang nih sekarang banyak nih, bisa-bisa kita juga jadi ini apa koruptor lagi. Aduh, susah juga dan terlalu berat nih. Itu sudah. Tapi kan sekarang kita ini tuh di kampus ada pendidikan anti korupsi tuh. Iya juga ya. Pas apa yang mengajar kita pendidikan? Hotli. Oh iya betul juga. Tapi kira-kira kemana tuh nanti itu pendidikan anti korupsi cegah kita agar tidak jadi koruptor? Kan di situ kan ini kasih tahu tuh korupsi itu awalnya dari mana sampai adanya tuh korupsi, terus nanti pencegahannya bagaimana. Angel tahu mungkin karena saya bolos kuliah terus aduh astaga. Itu makanya pi kuliah tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu jangankan itu weekend terjadi libur. Elsa nih saya lihat Senin, Kamis Abis kemana tahu tuh sibuk nih mau jalan-jalan kuliah tuh nanti. Jangan begitu. Ternyata ada guna juga. Selama ini saya pikir pendidikan anti korupsi itu dia cuma hanya nama belum tentu buat kita. Kan enak tuh kalau ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, nanti kita tahu akar masalahnya ini korupsi bagaimana. Jadi kita juga bisa berpikir tuh dari sisi sosiologinya bagaimana ini untuk menganalisis itu masalah korupsi. Jadinya kita juga ada solusi tersendirinya. Jadinya itu mencegah kita untuk ini punya tindakan untuk ini korupsi, sehingga bedi-bedi korupsi itu sudah ini hilang sejak dini tuh. Kalau begitu nanti minggu depan kayaknya harus masuk kuliah. Harus masuk. Tujuh ajarnya juga baik tuh. Supaya kita mengerti. Aduh, kayaknya ikut begitu bagus supaya kedepannya jangan takut mau jadi koruptor. Sampai tergoda. Tidak boleh jadi koruptor. Nanti masyarakat susah, kita sendiri juga susah nanti kemudian hari. Kayaknya jadi koruptor tuh cuma kesenangan saat. Terus nanti sengsara bukan hanya kita, keluarga juga, orang-orang yang kita tidak kenal, orang-orang miskin, semua jadi sengsara. Iya Joy, mau ganti rugi mau masuk penjara lagi. Ternyata kita di jurusan sosiologi ini belajar anti korupsi ini bagus ya. Iya. Kita kan ini
kita punya jurusan kan tentang untuk masyarakat, jadinya ini kan di dalam masyarakat itu kan banyak masalah-masalah sosial tuh. Iya. Jadi kita harus belajar itu. Salah satunya tuh kita belajar ini anti korupsi kan. Korupsi sekarang banyak tuh di masyarakat, banyak kasih pengaruh negatifnya untuk masyarakat itu. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh jadi calon koruptor. Iya, betul itu harus. Angel Suko nih. aduh kayaknya ya astaga, percuma saya tadi pikir panas nih Angel. Kayaknya susun ke boleh mau Pinjam kamar mandi boleh? Oh. Oke. Pinjam kamar mandi ya. Oke. Ada air kok? Ada. Oke. Baik, setelah menyaksikan video parodi tersebut, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang isi dari video parodi tersebut. Kegunaan sosiologi sebagai ilmu murni sebagai bentuk gambaran mengenai usaha dalam mengatasi beragam masalah sosial. Masalah sosial terjadi di masyarakat karena memudarnya keteraturan sosial yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, sangat diperlukan kajian ilmu sosiologi untuk memecahkan masalah-masalah sosial tersebut di era modern ini. Salah satu contoh yang saya ambil dalam video parodi tersebut adalah bentuk kegunaan sosiologi dalam pembangunan. Fungsi, peranan, serta kegunaan ilmu sosiologi dalam pembangunan ialah untuk merancang bagaimana kehidupan masyarakat bisa terjadi seimbang antara aturan, unsur budaya, dan juga arti kebutuhan dalam masyarakat. Berdasarkan video parodi tadi, saya mengambil contoh yang lebih spesifik, yaitu kegunaan sosiologi dalam pembangunan pendidikan. Dalam arti pendidikan, sosiologi memberikan penjelasan yang amat panjang. Penjelasan ini misalnya saja dilakukan melalui penanaman karakter seseorang untuk mengatakan wawasan dan pengetahuannya. Dengan pengetahuannya tinggi dan wawasannya luas, hanya dapat didapat dari pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Maka, dari ilmu pendidikan juga menjadi fokus, bahkan menjadi cabang dari disiplin ilmu sosiologi pendidikan, yang mengutarakan pentingnya pendidikan serta memberikan penjelasan mengenai dasar pendidikan bagi seseorang. Perihal ini, contohnya, adalah tentang masuknya pendidikan anti korupsi yang dilakukan pemerintah dalam rangka memasukkan kepribadiannya yang baik dengan tidak menggunakan kepentingan umum untuk kepentingan korupsi. Alasannya, karena generasi muda yang ada dalam jenjang pendidikan tentu saja menjadi harapan terbentuknya masa depan. Untuk alasan tersebut dilakukan melihat tingginya anti korupsi yang terjadi, yang sama saat ini kehadirannya sangat mudah ditemukan, utamanya dalam sistem sosial pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dipelajari. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena korupsi sudah dijadikan sebagai budaya oleh masyarakat, terlebih khusus masyarakat Indonesia di era modern seperti ini. Kegunaan sosiologi dalam hal ini yaitu untuk mengkaji apa penyebab terjadinya korupsi, dilihat dari segi status dan kedudukan seseorang, di mana dengan kedudukan yang lebih tinggi, seorang akan lebih mudah untuk mementingkan dirinya sendiri dengan tidak mempertimbangkan kesengsaraan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, kegunaan sosiologi dalam memecahkan masalah ini yaitu dengan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat atau data-data dari para sosiolog, maka akan dikaji apa sebetulnya penyebab dari korupsi ini. Lewat pendidikan anti korupsi yang didapat pula, seorang mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dia dapat dalam kehidupan sosialnya sehari-hari, sehingga benih-benih korupsi akan hilang sejak dini dan tidak adanya benih-benih korupsi, sehingga korupsi tidak akan menjadi suatu budaya di negara Indonesia, melainkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas. Dengan demikian, ilmu sosiologi sangat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat,
sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, atau masyarakat akan melaksanakan peran-peran di kehidupan sosialnya dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini.